Sri Muda, selamat pagi semua. Harap semua sehat dan berjumpa di ibadah online pada pagi hari ini. Saya mengajak semua kita supaya beri perhatian pada pagi hari ini dan ikuti ibadah online kita sampai habis pada hari ini. Dan mari semua saya mengajak kita untuk datang bersama, bawa keluarga kita, bawa teman-teman kita kepada Tuhan pada pagi hari ini di ibadah online. Oke, mari saya mengajak kita doa untuk pembukaan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian syukur kita pada Tuhan sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan, kami datang sekali lagi Tuhan pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan dalam kesusahan apapun yang kami lalui, Engkau ada Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa untuk setiap keluarga kami, maupun yang di Sarawak, maupun yang di Sabah, maupun yang di Semenanjung ini Tuhan. Semuanya Tuhan ada di dalam naungan-Mu. Kami berdoa Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami mendapat sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa pada pagi hari ini di ibadah online ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, dan masa ini Tuhan kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah online kami pada pagi hari ini berjalan dengan baik, dan semua yang akan mendengar, melihat akan menerima mujizat daripada Tuhan, yang akan menerima kesembuhan daripada Tuhan, dan sukacita damai sejahtera memenuhi setiap keluarga pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi jemaat gereja Grace Sri Muda. Saya percaya pada pagi ini kita bangun dengan mendapat udara yang segar, dan kita pastinya mendapat nafas yang baru pada pagi ini. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada pada pagi ini, kita ingin terus datang dan memuji Tuhan, Raja segala Raja. Mari saya jemput kita semua bangkit dan berdiri, kita memuji Tuhan, Allah yang sanggup, Allah yang selalu menyediakan terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Terpujilah kau Tuhan. Come on church. Apa yang kau pernah dilihat padaku,
Selidiki aku Tuhan, selidiki aku Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan, kami sembah Kau. Kaulah yang setia, memberi kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, ajaib perkasa Engkau. Thank you Lord. Terpujikan Tuhan. Thank you Jesus. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap pribadi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji syukur hormat kami kembalikan dalam Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Salam jemaat Tuhan Gereja Grace Sri Muda dan semua jemaat Tuhan yang bersama menonton kebaktian online pagi hari ini. Biar kasih, karunia, dan damai sejahtera daripada Tuhan, Bapa dan Yesus Kristus, serta sukacita dari Roh Kudus menyertai semua. Pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang bertajuk Manusia Allah ataupun Hamba Allah. Kita akan sama belajar membaca firman Tuhan nanti yang akan terdapat dalam
1 Timotius 6, 11 hingga 16. Dan lepas tu saya akan sedikit pengenalan apa yang dari firman Tuhan ini, dan pengajaran yang kita akan belajar apa yang Tuhan mau sampaikan, dan juga apa yang kita akan lakukan, yaitu tindakan kita. Sebelum itu, baik kita berdoa, menyerahkan masa ini untuk supaya roh Tuhan yang menolong dalam penyampaian dan juga pendengaran daripada firman Tuhan yang sama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Saya minta kita berdoa seketika. Di hadapan-Mu, Allah yang perkasa, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, kami bersyukur pada pagi hari ini karena diberi peluang sekali lagi Bapa untuk mendengar sabda firman-Mu, dan juga Tuhan supaya kami memahami apa kehendak-Mu, apa perintah-Mu untuk hidup kami Tuhan. Dan kami berjanji, dan juga Tuhan kami mau mengikuti firman-Mu itu Tuhan. Dan Tuhan, biar apa yang Kau sampaikan, Roh Kudus Engkau menghidupkannya untuk kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami faham, yang Tuhan mau sampai pagi hari ini, benar Tuhan, menjadi satu dorongan dan juga berkat dan kekuatan untuk iman kami Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang menyertai dalam penyampaian dan pendengaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius bagian 6. Kita baca ayat 11 hingga 16. Pagi hari ini saya akan menggunakan terjemahan baru untuk bahagian yang kita baca ini, yaitu dalam 1 Timotius bagian 6 ayat 11 dan sampai 16. Saya baca untuk kita. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu: kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, yang memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sama-sama kita telah baca dan pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi, seperti yang kita baca tadi, firman ini seperti dari ayat 11 adalah untuk manusia Allah. Dalam terjemahan baru, manusia Allah, man of God. Kalau dalam versi Borneo, kita versi Borneo, dia katakan hamba Allah.
Pagi ini saya akan menggunakan ayat daripada firman Tuhan daripada versi Borneo, Alkitab versi Borneo, dan ayat-ayat firman Tuhan yang kita sama-sama perhatikan. Dan dalam kita mendengar firman Tuhan, selalunya ada dua tindakan yang selalu kita lakukan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, dan ini yang selalu firman Tuhan suruh kita lakukan, yaitu pertama, jauhi ataupun menjauhi, yaitu kalau ini perkara-perkara yang negatif, dan firman Tuhan suruh kita menjauhi. Dan misalnya kita telah belajar apa yang perlu dijauhi minggu yang lepas, yaitu nabi-nabi dan guru-guru palsu, yaitu daripada ajaran dan sifat-sifat mereka. Itulah Tuhan suruh kita menjauhi. Yang kita telah belajar dalam 2 Petrus bagian 2. Ini kena sifat dan ajaran yang mereka ini membawa kejahatan untuk umat Tuhan, yang kita telah belajar. Ia akan mendatang penyesatan, kemudaratan, dan hukuman kepada umat Tuhan. Sifat dan ajaran mereka juga yang kita perhatikan, yaitu tidak ada kesalehan bermakna godliness dalam ajaran, dalam sifat mereka. Dan sebenarnya ketika ini mereka ini sangat terbuka dalam penyampaian ajaran mereka, dan mereka juga sangat berani sekarang dalam tindakan mereka, karena ini adalah masa sudah dekat. Jadi itu yang pertama, kita menjauhi. Kedua, ini firman Tuhan suruh kita lakukan atau amalkan. Jadi ada perkara yang positif yang firman Tuhan suruh kita amalkan. Dan ini yang kita pelajari pagi hari ini, karena ini terdapat dalam ayat 11, amalkanlah, yaitu perkara-perkara yang firman Tuhan perintah dalam firman-Nya yang kita baru baca tadi. Sebelum itu, seperti pembacaan kita, perintah ini adalah khas untuk manusia Allah ataupun hamba Allah. Jadi kita sebolehnya perhatikan siapa yang disebut manusia Allah ini, atau siapa yang dikategorikan manusia Allah. Manusia Allah yaitu man of God. Allah di sini, God di sini adalah Elohim. Dan is a plural, kata mazmuk. Jadi manusia Allah itu, dan Allah di sini adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bila dikatakan manusia Allah, Isa manusia ya Elohim, manusia Allah Tritunggal. Dalam perjanjian lama, ini adalah panggilan atau gelaran khas yang diberi untuk mereka yang adalah nabi-nabi Tuhan. Gelaran yang sangat dipuji dan mulia bagi golongan nabi-nabi Tuhan seperti Musa, Elijah, Elisa, Samuel, Daud, dan beberapa nabi yang dalam firman Tuhan yang nama mereka tidak disebut. Tentang Musa dalam Yosua 14 ayat 6,
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu berkata kepadanya, "Engkau tahu firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa, hamba Allah itu, mengenai aku dan mengenai engkau di Kades Barnea." Dan dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1, kemudian datanglah seorang hamba Allah dari Yehuda ke Betel atas perintah Tuhan. Pada waktu itu Yeroboam sedang berdiri di sisi mazbah untuk membakar dupa. Jadi kita perhatikan, ianya satu panggilan atau gelaran khas untuk nabi-nabi Tuhan dalam perjanjian lama. Dan ini bagaimana dalam perjanjian baru? Karena ini yang daripada ayat 11 tadi, dia dikatakan manusia Allah, seperti ayat 11 itu, tapi engkau hai manusia Allah, atau engkau wahai hamba Allah. Jadi kita perhatikan dan kita tahu ini adalah gelaran yang dikatakan untuk Timotius. Rasul Paulus katakan kepada dia, engkau manusia Allah. Jadi dalam perjalanan baru, dalam penghidupan siapa Timotius, kita boleh memahami bahwa gelaran ini adalah juga digunakan khas bagi orang yang seperti Timotius, yaitu pertama, yaitu untuk semua orang yang percaya, yang dipelengkapi dengan firman Tuhan, yaitu mempelengkapi diri dengan firman Tuhan. Dan kita tahu kehidupan hamba Tuhan ini, Timotius ini, dia memang dari kecil mempelengkapi diri, seperti dalam 2 Timotius 3:14 dan hingga 17 saya baca, tetapi kamu mestilah terus berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini, karena kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari, dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilham oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik. Jadi itu yang pertama, adalah melengkapi diri dengan firman Tuhan, yaitu orang yang percaya yang melengkapi diri dengan firman Tuhan. Dan bagaimana kita melengkapi diri dengan firman Tuhan? Ya, saya percaya ya kamu juga melakukan ini dengan meluangkan masa membaca firman Tuhan. Berusaha, ada usaha dibuat untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah untuk melengkapi diri dengan firman Tuhan. Dan juga dengan meluangkan masa mempelajari firman Tuhan, seperti menggunakan bahan-bahan rujukan seperti kamus Alkitab, komentari ataupun tafsiran, dan guru-guru Alkitab yang banyak sekarang. Dan kita bersyukur kebanyakan rujukan boleh didapati dengan percuma pada zaman kita ini, lebih-lebih dengan informasi, maklumat yang terdapat dalam internet. Dan kedua,
ini adalah untuk mereka ataupun orang yang percaya yang berikrar mematuhi atau menuruti firman Tuhan. Jadi gelaran ini adalah untuk orang yang begini. Dan kita tahu Timotius juga telah memperkelapi diri dan juga telah berikrar untuk mematuhi firman Tuhan. Yaitu dia berikrar memasuki pertandingan iman sampai ke garisan akhir dengan tetap setia pada Tuhan Yesus. Membuat pengakuan atau ikrar itu di hadapan. Bagaimana kita membuat pengakuan itu? Bagaimana kita membuat ikrar itu? Yaitu pertama, yaitu di hadapan gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan pada hari pembaptisan. Dan kedua, di hadapan Allah. Kita berikrar pada ini, saya percaya pada hari keselamatan, yaitu pada hari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari kita mengambil, mempercayai rancangannya untuk hidup kita. Dan kedua, ketiga, di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Pada masa hari keselamatan, penyerahan hidup kita kepadanya untuk menjadi pengikut dan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini yang dalam perjanjian baru, yang golongan siapa yang manusia Allah, hamba Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 10:32 dan 33, siapa mengakui aku di hadapan orang ramai, akan kuakui di hadirat Bapa-Ku di surga. Sebaliknya, siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, akan kusangkakan di hadirat Bapa-Ku di surga. Jadi, jika kamu dalam golongan ini, kamu adalah manusia Allah. Dan firman Tuhan yang kita baca ini adalah khas untuk kamu. Dan pada itu, jika kamu ingin memasuki menjadi golongan ini, yaitu kamu yang belum dalam kategori dalam kedua ini tadi, kedua syarat ataupun pelakuan ini tadi. Saya harap firman ini juga untuk kamu, supaya kamu mengerti apa yang mesti dilakukan dan apa kesudahan yang didapati atau dijanjikan. Dengan harapan saya supaya kamu membuat pilihan yang bijak dan boleh bertanya lebih lanjut. Jadi saya ulang lagi, untuk menjadi manusia Allah adalah pertama menjadi orang yang percaya, yaitu telah percaya dalam hati dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan satu-satunya Tuhan untuk hidup ini. Dan juga mempelakapi hidup dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mematuhi firman Tuhan dalam hidup. Jadi pagi hari ini yang kita akan tekankan yang sama-sama adalah tentang bagian ketiga ini, yaitu mematuhi firman Tuhan dalam hidup. Karena dalam Timotius 1:18-20, perintah ini kuamanahkan kepadamu, anakku Timotius, menurut apa yang telah dinubuatkan tentangmu, supaya dengan mematuhinya kamu akan perjuangkan perjuangan mulia ini, sambil berpegang kepada iman dan hati nurani yang bersih. Ada yang membelakanginya lalu memusnahkan iman mereka. Antaranya ialah
Hymenaeus dan Alexandra yang kuserahkan kepada iblis supaya mereka insaf daripada mengkufuri Allah. We've been hearing nothing but negatives. You know, the most snow in 30 years on the mountain, and heard about this big avalanche that already wiped out one team's camp and already sent a K2 team home. And we've heard about missing climbers on another mountain just 2 days away from us. The cooks are telling us like, bad season, not the year to go, no go, no go. I think in these trips, most of the time you are really close to death and you really face the death. This is the spot where you just go fast as you can. Hope it's not your day. It's not my day. It's gonna be alright. This year we have more people trying to climb K2. We will have more traffic jams and that is a dangerous thing. I'm afraid the wind might have frostbitten my cornea so I can't see out of one eye. If someone had offered me a helicopter, I would have taken it in an instant and gone home. You can tell I'm hypoxic, I can't think of what to say. I feel like I want to go until the mountain tells me I can't go anymore. Film tentang pendakian ini sudah dimuatkan di YouTube keseluruhannya dan kamu boleh tonton pengalaman mereka. Mungkin kalau ada pendakian gunung di zaman Rasul Paulus, besar kemungkinan dia kata kepada Timotius, yaitu pendakian mulia daripada perjuangan mulia ini. Dia akan menggunakan pendakian mulia. Karena saya perhatikan penggambaraan, the adventure, pendakian gunung mirip perjalanan, penghidupan iman kita orang yang percaya. Terlalu banyak cabaran yang gentir dan ramai orang yang berpatah balik tidak mencapai ke kemuncak gunung. Hanya sedikit saja yang sampai ke kemuncak dan mencapai impian dan melihat keindahan sekeliling yang tidak dapat dikatakan. Dari ayat 11, ada 6 perkara yang manusia Allah perlu amalkan atau dijuangkan dalam perjuangan ataupun pendakian sekarang iman ini. Oleh kerana kesutukan masa, pagi ini saya akan cuba menerangkan 3 perkara saja untuk kita perhatikan, belajar pagi hari ini. Sebelum itu, apa kita kena sedikit pengertian bila dikatakan amalkan. Dalam terjemahan baru kita baca tadi, kejarkan. Jadi perkataan amalkan ini ianya adalah perintah yang masih aktif, iaitu masih berjalan. Okay, kalau kerti perkataan amal, iaitu perintah yang masih aktif dan berjalan dan juga perlu diberikan keutamaan. Perkataan yang positif dari yang negatif, iaitu kita belajar menjauhi. Amalkan ini adalah perkataan yang positif. Dan adanya keaktifan dan juga ketamatan ataupun pengakhiran
dalam perkataan ini, dalam apa yang kita lakukan itu. Dan juga dalam pengertian perkataan ini ada keusahaan, ada usaha yang perlu, ada tenaga. Ianya bukan begitu saja. Ianya bukan terjadi tanpa ada usaha. Ada usaha dan juga ada ketekunan ataupun ketabahan. Jadi pengertian bila dikatakan amalkan 6 perkara ini, ianya melengkapi berapa pengertian ini tentang bila kita mendengar nanti perkara-perkara ini yang kita amalkan. Ingat bahwa perkara yang kita di perintah yang ditekan itu ayatnya masih aktif dan berjalan dan perlu diberi keutamaan. Oke, jadi banyak juga perkataan yang dipakai adalah yang positif. Dan ada aktif dan ada usaha dan ketekunan. Pertama daripada ayat 11, perkara yang perlu kita amalkan adalah kebenaran ataupun kesolehan. Dalam terjemahan baru dia katakan keadilan. Is a right English righteousness. Dalam Yunani dia dikaiosonai. Ya. Jadi apa perkataan ini? Apa perintah ini yang perlu kita amalkan tentang kebenaran ini? Jadi perkara ini adalah lebih tentang kehidupan yang suci dan mulia. Bukannya pembenaran ataupun membenarkan, justifikasi seperti yang dinyatakan dalam Roma 4. Jadi bila perintah yang untuk pembenaran ini adalah untuk hidup yang suci, yaitu kehidupan yang suci dan mulia. Is a virtue yang perlu dimiliki bagi manusia Allah, seperti dalam Yakobus 3:17 dan 18. Jadi ini adalah perkara, ini adalah perintah yang perlu dimiliki oleh manusia Allah. Pertama, kebenaran. Dalam Yakobus 3:17 dan 18 saya baca, sebaliknya apabila seseorang memiliki kebijaksanaan yang berasal dari surga, maka dia bersifat murni, mencintai kedamaian, lemah lembut dan ramah tamah. Dia juga bersikap belas kasihan serta mengamalkan segala jenis perbuatan baik. Dia tidak bersikap berat sebelah dan tidak munafik atau bertalam dua muka. Buah kebenaran ialah hasil dari benih kedamaian yang disemaikan oleh orang yang mencintai kedamaian. Jadi firman tentang pembenaran hidup suci dan mulia yang perlu kita amalkan, yaitu daripada firman Tuhan itu tadi adalah kita perlu mengamalkan segala jenis perbuatan baik. Dalam Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ini yang perlu kita amal dalam pembenaran itu, yaitu kita mengamalkan apa juga perbuatan yang baik. Dan kedua adalah kita mencintai kedamaian. Dalam Roma 12:18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini yang memboleh kita hidup dalam pembenaran, hidup yang suci dan mulia. Dan ini adalah perintah yang pertama dalam untuk menjadi
yang dilakukan oleh manusia Allah. Kesimpulan untuk amalan pembenaran dalam hidup ini adalah seperti dalam Filipi 4:8 ayat 8. Yang terakhir itu, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan fikiranmu kepadanya. Amalkan perkara-perkara ini. Perkara seperti yang dinyatakan dalam ayat 8, yaitu apa yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi. Inilah perkara-perkara dalam pembenaran, perintah untuk kehidupan yang suci dan mulia bagi manusia Allah untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua dalam perintah itu, perkataannya adalah kesalehan, yaitu ibadah dalam terjemahan baru tadi, kesalehan, ibadah kepada Tuhan, dan juga menantikan kekudusan Tuhan. The English adalah godliness. Dalam bahasa Yunani, eusebiah, yaitu sifat yang menghormati akan kekudusan dan ibadah khas untuk Tuhan. Jadi untuk kita mengenal Tuhan adalah untuk atau inginkan sama seperti Tuhan. Godliness. Adanya keinginan untuk memiliki sifat-sifat Tuhan. Dalam Matius 5:48, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga. Imamat 19 ayat 2. Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, hendaklah kamu suci, karena aku Tuhan Allahmu suci. Ataupun hendaklah kamu kudus, karena aku Tuhan Allahmu kudus. Kesalehan. Dalam Titus 2:12, kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini. Jadi ini adalah kehidupan. Ini adalah yang kita ajarkan dalam kesalehan, yaitu hidup yang warak. Ataupun hidup yang warak ini adalah mungkin tata tertib, hidup yang bertata tertib. Bagaimana kita pertama memang kita berpaling daripada keinginan dunia ataupun duniawi yang iblis kuasai. Dan kita yaitu dengan mematikan keinginan dosa, sifat-sifat duniawi, dan mematikan hidup lama. Dalam Kolose 3:5-9, oleh itu matikanlah dalam dirimu segala yang bersifat dunia, perbuatan cabul, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, dan tamak holoba yang sama dengan menyembah berhala. Dan kalau kita berpaling daripada keinginan dunia ini, kita juga sekarang di mana pandangan kita, yaitu kita berpandang kepada surgawi Kristus, dan kepada Kristus, berpandang kepada surgawi, ke surga, dan yaitu kepada Kristus. Hidup dalam kehidupan baru dalam Kristus, mengenakan diri yang baru, seperti firman Tuhan yang kita belajar beberapa minggu lepas, memperbaharui jiwa, yaitu memiliki sifat-sifat surgawi. Dalam Kolose 3:1 dan 3 dan ayat 10 juga, dengan demikianlah jika kamu telah dibangkit bersama Kristus, carilah
perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di surga, bukan hal-hal di bumi, karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Dan ayat 10, dan mengenakan diri yang baru, yang terus menerus diperbarui dengan pengetahuan menurut rupa Allah yang menjadikannya. Jadi itu, kita hidup dalam hidup yang wara. Dan kedua, hidup yang menghormati Allah, menyembah Allah. Bagaimana ada ketakutan terhadap hadirat Allah, ada hormat terhadap kedudukan ataupun siapa dan kerjaan Allah. Itulah dalam doa yang Yesus ajar dalam Matius 6 9 hingga 10. Dia kata, berdoalah demikian, ya Bapa kami yang di surga, cucilah namamu, datanglah kerjaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Juga dalam 1 Petrus 4:11, jika sesiapa menyampaikan perkabaran, sampaikanlah firman daripada Allah. Jika sesiapa memberi pertolongan, berilah dengan keupayaan yang dibekalkan oleh Allah. Dengan demikian dalam semua hal, Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Jadi manusia Allah berlatih untuk jiwa diperbarui dan melakukan hidup yang baru, sifat-sifat surgawi, dan juga dengan menghormati Allah. Dalam 1 Timotius 4:7-8, jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihlah diri menjadi orang yang saleh. Latihan jasmani ada faedahnya, tapi kesalehan berfaedah dalam segala hal, kena membuat janji baik bagi kehidupan sekarang ataupun kehidupan akan datang. Dan yang ketiga, yang disuruh kita amalkan, yaitu iman, faith, pistis Yunani. Pengertian iman ini sangat penting. Kena perjuangan, pendakian ini bermula dengan iman. Inilah yang kita perjuangkan. Inilah yang diperjuangkan selama hidup di dunia ini bagi manusia Allah. Pengakhiran di kemuncak menentukan perjuangan iman itu berjaya. Jadi sangat penting adanya iman. Jadi apa iman? Iman adalah kepercayaan kepada Allah, tujuan dan janji Allah untuk hidup kamu dan saya mengikut firman Tuhan, firman-Nya, yaitu kepercayaan kita kepada Allah dan tujuan dan janji Allah untuk hidup kita, yang kita tahu adalah berdasarkan firman Tuhan. Jadi yaitu kepercayaan kepada Allah. Siapa Allah? Dalam Mazmur 65 ayat 5, Engkau akan menjawab rayuan kami dengan perbuatan benar yang menakjubkan. Ya Allah, penyelamat kami, Engkaulah harapan seluruh bumi dan lautan. Dan Mazmur 65 kau boleh baca semua, melihat siapa Allah, apa yang Dia lakukan. Di sini Dia yang sangat luar biasa, membuat perbuatan benar yang menakjub, dan juga
penyelamat, harapan seluruh bumi dan lautan. Bagaimana seluruh bangsa, seluruh kehidupan, Dia Allah yang berkuasa. Dan kepada tujuan dan janji Allah dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3 ini kata Tuhan Yesus. Apa tujuan dan janji Allah? Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Jangan rasa hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal itu tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Percaya akan jalan yang Allah sediakan untuk kita mencapai janji Allah ini, yaitu Allah sediakan hanya dalam Yesus Kristus. Sambung Yohanes 14 ayat 4 dan 6. Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi? Kata Tuhan. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana? Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui ku. Jadi kamu akan mendapat memasuki tujuan dan janji Allah dengan percaya akan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat dan satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu. Kamu sendiri kena membuat pengakuan ini kepada Allah. Dan kamu akan memiliki iman ini. Dalam Roma 10 ayat 9. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Ya, berkata tentang iman nampak mudah, tapi ini adalah cabaran besar bagi seorang manusia Allah. Ya, ia bermula daripada iman, tetapi akhirnya adalah bagaimana iman itu di akhir. Karena lebih lagi pada akhir zaman ini, masa kini, Tuhan Yesus telah memberi amaran akan iman ketika ini. Kita telah melihat dalam Matius 24 ayat 10. Pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman kepadaku, dan mereka akan saling mengkhianati dan membenci. Matius 10:22. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tapi siapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Jadi bertahan, bertekun dalam iman adalah sebagian cabaran oleh manusia Allah dalam menjadi manusia Allah, yaitu bertekun, bertahan. Iman itu adalah sebahagian cabaran yang perlu dilalui oleh manusia Allah. Dalam Kisah Para Rasul 14:22, di sana mereka menguatkan hati para murid Yesus dan mengingatkan mereka supaya berpegang teguh pada kepercayaan mereka. Katanya, memang tidak dapat dielakkan bahwa kita masuk
ke dalam kerajaan Allah dengan menanggung banyak kesusahan. Ya, kita akan melalui banyak kesusahan. Itulah sebabnya kita bertekun. Itulah perintah Dia, kita amalkan. Ya, meneguhkan kita iman. Yaitu kita kena bertahan dalam iman ini. Jadi itu 3, baru 3, dan ada 3 lagi bahagian perkara yang perlu kita disentuh. Tapi untuk 3 ini, untuk minggu ini, cukup kita lihat keperluan untuk sebagai manusia Allah yang kita perlu perjuangkan. Jadi apa pengakhiran perjuangan kemuncak pendakian iman ini di akhirnya? Dan kita tahu ini adalah perintah dari firman Tuhan tadi, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu Dia yang pemerintah yang terpuji, Dia yang raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, dan Dia saksi yang benar. Dan tentang saksi yang benar dalam Yesaya 55 ayat 4, sesungguhnya aku menetapkan Dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang pemimpin dan pemerintah bagi bangsa-bangsa. Dalam Wahyu 3:14, kepada malaikat jemaat di Laodikia, tulislah, inilah pekabaran daripada Dia yang disebut Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan segala ciptaan Allah. Jadi ini adalah perintah daripada Dia, yaitu juga Dia yang memiliki hidup selama-lamanya. Dia yang wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati. Dia yang tidak pernah dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Kena kemuliaan. Dan juga penghormatan dan kuasa adalah miliknya untuk selama-lamanya. Jadi perintah daripada Dia yang sangat dikagumi. Dan Tuhan Yesus Kristus inilah yang akan menerima kita manusia Allah dan memberi kemuliaannya pada pengakhiran perjuangan, di kemuncak pendakian kita, di pengakhiran iman kita. Ya, Dia sendiri yang kita sebut, telah ketahui ini tadi, yang akan menerima kita dan menerima dan memberi kemuliaannya. Jadi apa tindakan bagi yang hidup menjadi manusia Allah? Berjuanglah dalam kebenaran, seperti yang kita lihat, juga dalam kesalehan, iman, dan ada 3 lagi, kasih, kesabaran, dan sikap lemah lembut. Dan bagi yang belum menjadi manusia Allah dan mahu menjadi satu, datang kepada Allah dalam doa, dengan kamu merendahkan diri, mengakui dosa kamu kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya yang menebus semua dosa kamu, dan ambil Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu, dan kamu akan mulai menjadi manusia Allah dan akan diterima dalam perjuangan ini. Di akhirnya Yesus, Tuhan Yesus sendiri yang menerima kamu dan memberi kamu kemuliaan. Puji Tuhan, dalam kita menghadapi semua ini, melalui semua ini, Tuhan Yesus juga telah menyediakan Roh Tuhan untuk bersama, sentiasa bersama kita. Seperti
pakaian, outfitting yang mereka pakai dalam pendakian gunung tinggi yang membolehkan mereka hidup dari tekanan luaran semasa pendakian itu. Karena tanpa pakaian yang sesuai yang telah disediakan, mereka akan tidak dapat hidup kena tekanan, kesejukan, kekurangan udara, kekurangan udara akan mereka hadapi. Tapi kenapa mereka memakai pakaian yang telah disediakan, mereka dapat melalui dan sampai ke puncak. Begitu juga Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang senantiasa bersama kita dalam perjuangan ini. Dan Roh Kudus yang memberi kita ketahanan, mengarungi tekanan dalaman dan luaran untuk berjaya mengatasi apa juga cabaran yang berlaku di sekeliling, dan memberi kebijaksanaan untuk berada dalam keselamatan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pagi hari ini. Dan sebagai pengakhiran, sekali lagi saya mau berdoa untuk umat Tuhan di Gereja Grace Sri Muda ini dan semua jemaat Tuhan yang menonton online ini. Saya berdoa, Bapa Tuhan yang di surga, biar ini terjadi bagi umat Tuhan di Gereja Grace Sri Muda ini, dan bagi umat-Mu yang menonton kebaktian bersama kami pada pagi hari ini secara online. Semoga Allah damai sejahtera menyucimu dengan sempurna dan memelihara rohmu, jiwa dan jasadmu, agar tidak ada cacat celah ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dia yang memanggilmu itu setia, dan Dia akan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga, dan kedatangannya kami nantikan. Amin. Jadi bagian akhir kita akan dalam penggambaran menaiki ke puncak Gunung Ketu. Saya akan sama kita melihat mereka merayakan kejayaan dan pemandangan di puncak Gunung Ketu. Tuhan memberkati dan mengasihi semua. We just finished the last steep slope on K2. We still have a long way to go. I'm totally emotional. Just can't believe it. We're at over 8,400 meters. Perfect day. Only 7 of us up here. It's feeling awful good. Still a lot of work to go. A couple hours to the summit. And we gotta get down safe. But it's a special moment right now. Hey team, can you see us? We got to the end of the road, which means that we should be 30 meters away from the summit. 30 meters in distance. We are almost there, guys.
time. I can't believe it. We're on the summit of the second tallest mountain in the world, 8,611 meters, K2. Unbelievable that everything worked out with all the setbacks. My sickness, and then Paula's stomach sickness, and then a really dangerous avalanche slope, and all the huge seracs, and 95% of people went home, and now we're on top, alone on this perfect summer day. And I'm just so honored. Thank you, Eddie Bauer. 1953 expeditions, what Eddie Bauer expedition to K2 inspired this trip, and now we're all on top, 100% success, and we're gonna get down safe. We're gonna celebrate. I'm super excited to be on the summit of K2. No Oaks. It was hard. We are here celebrating 100 years that Eddie Bauer started to make all these down crazy jackets that protect us for this cold. Mwah! Thank you so much for trust on me, for help me, and let's celebrate on base camp. Lihat hatiku, apakah Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man, no, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time
Thank you for being patient and kind towards me in any way you can. Happy Father's Day. God bless you and I love you. Hi Daddy, on this day I want to say thank you for your love for me, Kela and Yan. Happy Father's Day. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Hello, Robin. Hello, happy Father's Day to all fathers in GCSM and my father. Thank you, God bless, you are the best, and goodbye.